3 dosa besar bagi penderita sakit asam lambung yang akan memperburuk dan meruncingkan keadaanmu. Nah, yang nomor 3 ini yang paling penting, simak video ini sampai habis. Nah, kita tahu ya kalau kita hari ini lagi mengalami sakit, justru kita kan harus menghindari yang namanya hal-hal yang memperburuk keadaan kita. Benar nggak? Nah, oke, yang pertama apa itu? Dosa dimana kamu sudah tahu menderita sakit asam lambung, tapi kamu masih tidak disiplin dengan pola makan. Kamu masih mengikuti rasa malasmu karena mungkin faktor-faktor sensasi yang membuat kamu akhirnya mau makan gak ada selera. Tapi ini hal yang akan memperburuk keadaanmu. Dipaksa makan dengan yang bisa kamu makan walaupun sedikit, tapi itu sering gitu loh. Karena apa? Karena di saat kamu lagi menderita asam lambung, kan asam lambungmu lagi nggak terkontrol tuh. Justru dengan makan yang teratur dan disiplin, itu memperbaiki keadaanmu agar asam lambung bisa cepat normal. Oke, yang kedua, yaitu memakan atau meminum atau mengkonsumsi yang itu berdampak buruk buat sakit asam lambungmu. Ya, bisa dibilang ini pantangan gitu. Ada orang berpikir begini, saya boleh ngerokok sedikit nggak? Saya boleh ngopi sedikit nggak? Saya boleh makan yang pedas-pedas sedikit nggak? Sudah tahu kalau kamu itu lagi menderita sakit asam lambung, jangan lakukan dosa ini. Karena dosa ini sama membuat kamu akan memperburuk keadaan gitu loh. Bukannya nggak boleh, tapi mungkin saatnya nanti ya, di saat kamu sudah bisa merdeka dan bebas, membaik, itu akan bisa kamu nikmati kok. Jadi sabar aja dan jangan sampai lakukan dosa ini. Dan yang ketiga nih, yang paling penting, yang paling fatal dan pengaruhnya besar. Dari 10 orang, dari 100 orang, 70% mereka terjebak di sini sehingga mereka tidak bisa keluar dari lingkaran setan yang namanya sakit asam lambung. Apa itu? Yaitu pikiran. Nah, orang-orang yang berlarut-larut dengan sakit ini karena mereka tidak bisa mengontrol pikiran. Karena mereka tidak bisa membawa pikiran lebih positif, mereka selalu terhimpit dengan hal negatif, mereka selalu berpikir terlalu mendalami sakitnya, akhirnya membuat keadaan semakin buruk. Karena pikiran dan perut kita ya, itu otomatis gitu. Otomatis seperti kalau pikiran ini lagi stres, lagi panik, lagi merasa tidak baik-baik saja, ya itu connect dengan perut sehingga asam lambung itu semakin bergejolak. Nah, 3 dosa besar, 3 dosa ini menurut saya itu yang membuat kita susah keluar dari lingkaran setan asam lambung. Nah, tapi kalau kamu hari ini ingin bagaimana step by step bisa membaik dari kondisi ini, kamu bisa komen di video ini, saya akan bimbing kamu nantinya.